Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Azima. Saya dari jurusan Matematika dengan NIM 2400020021. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang analisis korelasi dan juga analisis regresi. Oke, di sini ada contoh soal studi kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Kota Cirebon. Untuk kebutuhan penelitian tersebut, diambil sebuah sampel secara acak sebanyak 20 orang untuk diteliti. Hasil pengumpulan data diketahui sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar tabel, bisa kita lihat. Terdapat motivasi belajar sebagai variabel bebas dan juga ada prestasi siswa yaitu sebagai variabel terikat. Oke, di sini setelah ada tabel ada soalnya juga. Jadi dari data di atas, adakah korelasi antara variabel X dan Y? Jika ada, berapa derajat hubungan kedua variabel tersebut? Lalu apakah kedua variabel tersebut berkorelasi positif atau negatif? Nah, kemudian silahkan uji data di atas menggunakan uji regresi linear untuk mengetahui nilai regresi linearnya. Lalu sertakan beserta nilai persentasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji atau mengolah data tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kita salin terlebih dahulu data yang ada di tabel tersebut dan dimasukkan ke aplikasi SPSS. Nah, setelah kita salin, maka kita ketik variable view. Nah, setelah kita masuk ke dalam variable view, yang pertama itu namanya kita rubah menjadi X dan yang nomor 2 itu kita rubah menjadi Y. Setelah itu kita turunkan desimalnya menjadi 0. Ya, yang tadi angka 2 sekarang jadi 0 dirubah. Kan ketika sudah menurunkan desimalnya, kita lanjut ke label. Nah, untuk label yang X itu dinamakan dengan motivasi belajar dan juga untuk label yang Y itu dengan nama presentasi siswa. Nah, setelah kita selesai memberikan label, kita pencet data view, baru ketik analyze, terus correlate, terus bivariate. Habis itu kita masukkan motivasi belajar X dan presentasi siswa itu ke dalam variabelnya. Nah, setelah dimasukkan, maka kita langsung pencet OK. Maka setelah itu akan muncul tabel atau hasilnya. Nah, setelah itu maka kita pencet OK. Setelah itu akan timbul korelasi antara variabel X dan Y. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada tabel-tabel. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah di sini memiliki hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, lebih kecil dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Oke, di sini juga terdapat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Dan juga jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini kita bisa lihat karena kita sudah mempunyai data signifikansi dari motivasi belajar dan prestasi siswanya. Dengan data signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, begitu juga dengan prestasi siswa dengan signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05 maka presentasi siswa itu datanya berkorelasi. Nah, dari tabel tersebut juga kita bisa mengetahui tentang person correlation-nya atau korelasinya. Ini
yaitu dalam motivasi belajar itu ada 0,930. Untuk prestasi siswanya itu person korelasinya itu 0,930 juga. Nah, dikarenakan sini tidak ada tanda negatif, maka hubungan antara variabelnya itu adalah positif. Oke, untuk mengetahui lebih mudah, di sini juga kita ada hubungan keputusannya. Ada pengambilan keputusannya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan yang negatif. Semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y-nya. Semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y-nya. Nah, untuk hubungan yang positif, semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi juga variabel Y-nya. Dan semakin rendah variabel X, maka semakin rendah juga variabel Y-nya. Nah, setelah itu kita akan mengecek tentang pedoman derajat hubungannya. Berapakah 0,930 itu? Nah, untuk nilai person correlation-nya 0,930 itu adalah korelasi yang sempurna ya. Jadi pedoman derajat hubungannya itu korelasinya adalah sempurna. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke dalam kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, interpretasi dari data yang telah diolah didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y berkorelasi dan diketahui nilai person korelasinya sebanyak 0,930, yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y berkorelasi sempurna dengan bentuk hubungan yang positif. Nah, itu untuk kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari nilai regresinya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke aplikasi SPSS dulu. Nah, kita masih menggunakan data yang sama. Di sini kita harus menggunakan data yang real atau yang asli. Dan juga datanya harus normal dan linear. Oke, setelah itu kita langsung aja klik analyze. Habis itu klik regression, habis itu linear. Nah, kita langsung masukkan saja untuk variabelnya itu di dependent, dan juga untuk variabel X-nya itu di independent. Tinggal dimasukkan saja. Habis itu kita tinggal klik OK aja dan akan muncul hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya tabelnya. Kita tinggal lihat aja data atau pengambilan keputusannya. Di sini kita bisa lihat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah 115,686 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi belajar atau variabel X-nya terhadap variabel prestasi siswanya atau variabel Y-nya. Nah, setelah kita mengetahui ada pengaruh terhadap variabel X kepada Y, kita bisa lihat tabel model sumarinya. Di sini ada tabelnya, kita bisa lihat. Nah, besarnya korelasi atau hubungan yang dilambangkan dengan R, 930. Nah, dari data tersebut kita memperoleh dari R square-nya itu kita memperoleh 0,865. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung jawab saja untuk interpretasi
Setelah dilakukan uji regresi linear sederhana dari data di atas, didapat bahwa nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel motivasi belajar X terhadap variabel prestasi siswa Y, ya. Besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,930 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Nah, itu adalah jawaban yang atau pembahasan yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.